Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Cynthia akan menerangkan bab penentuan entalpi reaksi. Untuk contoh soal yang pertama dikaitkan dengan hukum Hess. Bisa kita lihat contoh berikut. Jadi hukum Hess sudah diterangkan minggu kemarin, ini Bu Cynthia ulang kembali. Ya, untuk menjawab soal yang pertama adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 3 macam reaksi, yaitu H2F2 menghasilkan 2F dengan delta H minus 537. Kemudian yang kedua, reaksi C plus 2F2 menghasilkan CF4 dengan delta H minus 680. Ini jangan dilihat dulu ya. Kemudian ini 2C plus 22 menghasilkan C24 dengan delta 52,3. Maka berapakah delta H untuk reaksi C2H4 plus 6F2 menghasilkan 2CF4 plus 4HF. Nah, kita lihat satu persatu. C24 ada di reaksi yang mana? Ada di reaksi nomor 3. Posisinya bagaimana kalian lihat? Yang ditanyakan, yang diminta di sebelah kiri tanda panah, yang ditanyakan yang ditanyakan di sebelah kiri tanda panah, yang didata sebelah kanan. Artinya yang didata kita sesuaikan, maka dibalik ya, koefisien itu sama-sama 1, jadi tinggal dibalik saja. Kemudian F2 ini karena ada di 2 tempat, jangan jadi patokan. Kita lihat zat berikutnya, di sini ada CF4, ada di reaksi nomor 2. Posisinya sudah sama-sama di kanan, jadi tidak usah dibalik reaksinya. Nah, koefisiennya yang ditanyakan 2, di sini yang didata ada 1. Maka reaksinya kita kali 2, termasuk delta H-nya nanti dikali 2. Kemudian HF ada di reaksi yang pertama, posisinya sudah sama-sama di kanan tapi jumlahnya masih belum sama, maka dikali 2. Nah, dari data membolak-balik seperti ini, maka kita dapatkan data seperti ini, delta H-nya kita kali 2 juga, menjadi 1074 minus 1074. Ini menjadi minus 1360 ya, kita kali 2 semua, koefisiennya semuanya dikali 2. Yang ketiga dibalik, yang tadinya di kanan jadi di kiri, yang tadinya di kiri jadi di kanan. Delta H-nya kalau dibalik yang tadinya plus menjadi minus. Nah, zat-zat yang posisinya sama tapi berlawanan di kiri dan kanan tanda panah bisa kita coret. Di sini ada 22 dicoret. Kemudian 2C dengan 2C dicoret. Sedangkan untuk F2 dengan F2 4F2 ini F1 dan 2 karena sama-sama sebelah kiri sifatnya saling menjumlahkan jadi 6F2. Ternyata hasilnya sesuai dengan yang ditanyakan. C24 6F2 menghasilkan 2CF4 plus 4HF. Artinya cara membolak-balik dan kali 2 di atas sudah tepat. Karena kalau belum tepat, ketika hasilnya dijumlah maka reaksinya tidak akan sama dengan yang ditanyakan. Nah, berarti ini sudah betul. Maka delta H-nya sebesar minus 2486,3. Ini untuk penentuan delta H berdasarkan hukum Hess, jadi memakai tahapan reaksi. Berikutnya adalah penentuan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar, di mana delta reaksi sama dengan sigma N kali delta H0F produk dikurangi sigma N kali delta H0F reaktan, di mana N adalah koefisien reaksi. Jadi reaksi harus setara. Maka bisa kita lihat untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui entalpi pembentukan H2O, CO2 dan C2H2. Mari kita lihat penyelesaiannya. Soal berikutnya adalah penentuan entalpi reaksi dikaitkan dengan entalpi pembentukan standar. Simbolnya delta H0F seperti ini. Dari data diketahui delta H0F H2O minus 258 kJ per mol, delta H0F CO2 minus 393 kJ per mol, sedangkan delta H0F C22 plus 227 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah berapakah delta H untuk pembakaran 0,52 gram gas C2H2. Maka langkah pertama, karena di sini belum ada reaksi pembakaran, kita buat reaksi pembakaran dulu dari C2H2. C2H2 plus
O2 menghasilkan CO2 plus H2O, kemudian disetarakan. Sini C-nya 2, ini C-nya 1 kali 2, hanya 2 sudah sama, ini 5/2 karena ini 2 kali 2 4, ini O nya 1 5, biar sama, ini koefisien 5/2. Ini berapakah deltanya? Ini masih untuk per 1 mol. Nanti dari 1 mol ini karena koefisien 1 kita cari. Nah, untuk yang per 0,52 ini berapa mol? Nah, maka dirumuskan delta reaksi sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi delta H0F reaktan produk, itu yang letaknya di sebelah kanan, sedangkan reaktan letaknya yang di sebelah kiri. Jadi total yang ada di kanan kalikan koefisien masing-masing dikurangi dengan yang ada di kiri. Ya, sesuai dengan data tadi berarti ini 2 ya kali delta H0F CO2 plus 1 koefisien 1 kali delta H0F H2O min 1 kali delta H0F C2H2 plus, nah ini 42 kali delta H0F O2. Maka kita masukkan data sesuai dengan yang diketahui. Kita lihat CO2 nya kan minus 393 kali 2, ini H2O minus 258, C22 nya plus 227. Nah ini kenapa 0? Karena O2 ini unsur bebas. Unsur bebas itu maka delta H0F nya 0. Hasilnya dari hasil perhitungan sebesar minus 1271 kJ per mol. Nah, padahal yang ditanyakan adalah delta untuk pembakaran 0,52 gram gas CO2. Maka dicari dulu 0,52 gram itu sebenarnya berapa mol. Memakai rumus massa per mr. Massa C22 0,52, mr bisa kita lihat di SPU 1 kali ARC itu 12. Maka ini C22 kan berarti 2 kali ARC 24 ditambah 1 kali ARH, H itu 1, maka hasilnya 26. Maka ternyata untuk 0,02 mol. Jadi delta H untuk 0,02 mol sama dengan minus 1271 kali 0,02 mol sama dengan minus 25,42 kJ hasilnya. Untuk penentuan entalpi reaksi, yang berikutnya adalah menentukan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan, di mana delta H sama dengan sigma energi ikatan yang putus dikurangi sigma ikatan yang terbentuk, yaitu total sigma EI yang di kiri dikurangi total sigma EI yang di kanan. Untuk latihan soal penentuan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan sesuai dengan soal berikut. Ada data energi ikatan dari C rangkap 3, C ikatan tunggal, H dengan H, dan C dengan H. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk soal yang berikutnya adalah dikaitkan dengan energi ikatan rata-rata. Dari soal sebelumnya dapat kita ketahui data EI masing-masing. Yang pertama, jika C-nya rangkap 3 812 kJ per mol, C-nya rangkap tunggal 347 kJ per mol, jangan sampai tertukar ya. Kemudian H dengan H 436, C dengan H 414. Nah, ditanyakan delta H untuk C22 plus 22 menghasilkan C26. Nah, kalau kalian masih ingat pada reaksi bernyawa hidrokarbon, nah maka ini disebut dengan reaksi adisi ya. C22 memiliki ikatan rangkap 3, nah sehingga digambarkan seperti ini, plus 2H2 menghasilkan C2H6. Jadi, rangkap 3 menjadi tunggal. Nah, untuk penentuan delta H jika berdasarkan energi ikatan rata, maka sigma EI pemutusan dikurangi sigma EI pembentukan. Pemutusan itu total yang ada di kiri dikurangi total yang ada di kanan. Kebalikannya entalpi pembentukan standar ya. Kalau pembentukan standar kan kanan kurangi kiri. Kalau EI berdasarkan EI rata-rata maka total kiri kurangi kanan. Maka kita lihat hasilnya ya. CH-nya ada berapa? Ada 1, ada 2. Maka ini tadi sebelum coret ya, 2 kali EICH plus 1 kali EIC rangkap 3 plus 2 kali EIH. Kemudian yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali EICH plus 1 kali EIC, ini tunggal ya C. Ini bisa dicoret habis. Nah, ini 6 berarti sisa 4 yang kanan.
Maka 812 didapat dari mana? C yang ini rangkap 3 ditambah 2 kali EIH, 2 kali 4 36, 2 kali 4 36, di sini kurang ya angka 2, min 4 kali 414 plus 1 kali EI 47. Dari hasil tadi, maka ini 2 kali 436 ya, bukan 2000 ya. Maka dapat dihasilkan untuk delta hanya sebesar minus 313 kilojoule untuk penentuan entalpi C22 plus 22 menghasilkan C2H6. Baiklah, demikian tadi beberapa contoh soal penentuan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess, entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan rata-rata. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.